Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Teman-teman, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Tidak ada habisnya kalau kita bicara soal sampah. Saat ini kami ada di gunung sampah, bukan gunung yang hijau, yang banyak tumbuh-tumbuhan yang asri begitu, tapi ini adalah gunung sampah yang ada di tempat pengolahan akhir, pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo yang ada di Kabupaten Kudus. Ini tepatnya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Beberapa waktu yang lalu TPA ini memang sempat ditutup. Karena apa? Karena sudah overload. Sudah tidak ada tempat untuk para pemungut sampah itu membuangnya di mana lagi. Semua sudah penuh sampah. Padahal seandainya sampah ini diolah sejak awal, itu ada teknologi pengolahan sampah, pasti tidak sampai seperti ini. Kenapa demikian? Karena mungkin masyarakat belum menganggap sampah ini sebagai sesuatu keberkahan yang bisa diolah, yang bisa menghasilkan uang, sekali lagi menghasilkan uang. Beberapa waktu yang lalu juga Kudus sempat mewacanakan untuk mendatangkan investor yang bisa mengubah sampah menjadi sebuah energi. Entah itu energi apa yang disampaikan oleh investornya, tetapi sampai sekarang ternyata juga tidak terwujud sama sekali. Nah, sebetulnya solusi yang paling tepat supaya sampah tidak menjadi gunungan ini bagaimana? Yang pertama adalah memang masyarakat harus dididik, diedukasi, memilih dan memilah sampah dari rumah. Bagaimana masyarakat bisa dari rumah itu dibedakan mana sampah organik, mana sampah non-organik. Teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, kita cukup prihatin sekali ya ketika ada wacana TPA Tanjung Rejo ini luasannya akan ditambah, ada pembebasan lahan sebelah TPA, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Tapi rupa-rupanya memang itu bukan sebuah solusi. Mengolah sampah itu bukan solusi dengan menambah lahan pembuangan, itu tidak. Kalau tidak diolah, kalau tidak ditemukan teknologi untuk pengolahan sampah, nanti gunungan sampah ini akan kembali melebar sampai ke sana karena hanya ditambah lahan saja. Sementara kalau overload lagi akan nambah beban lagi. Siapa yang menjadi korban? Pertama, masyarakat sekitar. Baunya luar biasa kalau hujan datang. Sampah ini bau luar biasa. Nah, Kudus mestinya duduk bareng, pemimpin-pemimpin di Kudus ini duduk bareng, kemudian dirumuskan, cari konsultan tentang sampah, bagaimana sampah itu bisa selesai di desa masing-masing. Jadi masing-masing desa punya semacam TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Kita tidak memungkiri bahwa sampah ini bukan melulu dari masyarakat, bisa jadi dari pabrik atau perusahaan yang tidak punya IPAL juga dibuang ke sini. Nah, ini kan perlu disepakati bareng. Bagaimana kalau memang sebuah perusahaan yang ada di Kudus, yang notabene juga banyak tenaga kerja yang terserap di situ, kemudian keberadaan perusahaan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kudus, tetapi dia tidak punya IPAL yang memadai, yang kemudian mungkin karena sampah itu bukan sampah B3 bisa dibuang ke sini. Berarti apa? Ada kontribusi real dari perusahaan bagaimana menciptakan sebuah teknologi yang bisa mengurai gunungan sampah ini. Gunungan sampah ini diurai seperti apa? Saya rasa tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kalau kita mau, kalau kita ingin, kalau kita menjadikan persoalan sampah ini skala prioritas di Kabupaten Kudus, pemimpin atau pejabat tidak usah memberi contoh memungut sampah-sampah di jalan, kemudian disorting, kemudian dimasukkan. Nggak penting seperti itu. Yang penting bukti nyata, action, menemukan sebuah teknologi yang canggih, mendidik masyarakat, membuat
aturan bagaimana masyarakat itu diwajibkan untuk memilih dan memilah sampah dari rumah dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dulu, zaman dulu setiap rumah ada jegong pengolahan sampah dan sebagainya. Dulu ada banyak sampah yang dibuat kompos di rumah-rumah. Sekarang masyarakat sudah tidak mau itu. Mereka hanya menyagerke, kalau bahasa orang Jawa itu apa? Nyagerke para pemungut atau petugas sampah mengambil sampah dari rumah. Dan sampah itu astagfirullahaladzim, satu kresek itu ono sindate, ono godong-godongnya, tapi di situ juga ada kaleng, ada plastik yang tidak dipisah. Sehingga apa? Kasihan petugas sampahnya. Akhirnya apa? Di sini gunungan sampah ini sudah sulit untuk dipilah kembali. Kalau bicara tentang sampah, sebetulnya jujur ya, kami melihat pabrik rokok sebesar Jarum ini sudah memberikan semacam pencerahan dan juga teladan bagaimana mereka membangun sebuah kawasan pengolahan sampah yang elit, yang bersih, yang representatif, yang canggih di Oasis. Dan di situ saya pernah berkunjung, mereka mengolah sampah daun-daunan yang diambil dari masyarakat. Tetapi rupa-rupanya ketika pemerintah desa tidak mau menangkap peluang itu, sehingga banyak daun-daun yang hanya dibuang saja. Padahal seandainya disetorkan ke Oasis, itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan juga saya melihat bahwa sampah terbesar ini biasanya tidak hanya dari rumah tangga, tapi juga dari para pedagang kaki lima, dari PKL. PKL ini mereka males untuk memilah sampah. Ada orang jualan, kemudian dari sampah organik dan anorganik dibiarkan saja, yang penting mereka pulang sambil dorong gerobak buang ke pinggir jalan. Ini sangat sering terjadi, meskipun tidak semuanya. Ada juga PKL yang sudah sadar ketika di rumah mereka punya ayam, di rumah mereka punya ternak, di rumah mereka punya ikan, mereka bisa memilah sampah sehingga digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang lain. Tapi masih banyak yang belum sadar. Saya sering sekali menjumpai tengah malam orang dari jualan itu buang sampah pinggir jalan pagi-pagi. Ibu-ibu yang cantik-cantik itu pergi bekerja buang sampah di pinggir jalan. Tetapi kenapa gunungan sampah di sini ada sudah bertahun-tahun, dan di sini juga ada petugasnya, ada anggaran yang digelontorkan ke sini, tetapi ini seakan-akan tidak tersentuh. Dan ya sepenting wis nang dibuang nok kene ya. Nyenanane iki kok. Memang kondisinya begini kok. Kenapa tidak dicari terobosan? Kenapa tidak dicari sebuah temuan baru yang memberdayakan masyarakat? Pemulung diajak bareng-bareng sampah ini, entah bagaimana caranya diusungi sithik-sithik, dibuat mesin pencacah plastik begitu, sehingga menjadi biji-biji plastik yang kecil-kecil, dan cara mesinnya juga tidak mahal. Kenapa tidak dianggarkan itu? Kenapa dora gelem kangelan ngono lho untuk mengolah sampah? Mestinya ketika nanti ada kebijakan satu tempat pengolahan sampah terpadu di masing-masing desa, atau yang kedua ada teknologi canggih untuk mengolah sampah di Kabupaten Kudus untuk menjadi sebuah energi migas atau apa istilahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa mengolah sampah di rumahnya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Saya sendiri seorang ibu rumah tangga, di rumah ada sekolah, ada segala macam, saya di rumah menjadi pemulung. Sampah saya olah sendiri, saya bikin kompos, saya bikin untuk menanam tanaman yang kering-kering, kemudian saya jadikan bank sampah internal rumah, ada pemulung yang datang. Semua bisa kalau kita mau. Jadi satu hal, Kudus sudah darurat sampah. Dan tidak diperlukan lagi ada pejabat mungut-mungut sampah di syuting, nggak perlu. Yang perlu adalah action. Temukan teknologi pengolahan sampah, anggarkan, dan pikirkan kesejahteraan para pemungut sampah. Lihat bahwa perlu ada solusi yang berani, yang frontal dari pemerintah daerah
tentang keberadaan TPA Tanjung Rejo. Apakah memang direlokasi, kemudian ditutup, diganti, atau memang kita harus mengembalikan sampah ke desa masing-masing. Apakah memang setiap pasar itu harus ada tempat pengolahan sampah sendiri, setiap perusahaan harus punya IPAL sendiri, setiap rumah sakit harus punya IPAL sendiri. Ini mesti harus dipikirkan, dari hulu ke hilir harus didiskusikan. Tidak bisa kemudian kita hanya ndablek wae wis ditutup ya ben, apa buang sampah nang ndi ya ben, apa kumuh sebenarnya nggak bisa. Tugas dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana sampah ini menjadi berkah. Tugas dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana sampah ini menjadi solusi konkret yang baik di Kabupaten Kudus, menjadikan Kudus kembali bersih dan tertata. Setiap kegiatan-kegiatan seremonial, expo, ke tempat keramaian dan sebagainya, hendaknya juga dipikirkan sampahnya itu nanti dibuang kemana. Tidak semuanya harus ke TPA Tanjung Rejo yang sudah overload. Kita semua juga melihat ya, mobil-mobil pengangkut sampah itu sudah banyak yang tidak layak. Ada mobil satu lewat saja baunya kayak begini. Bagaimana warga masyarakat Tanjung Rejo? Saya memahami betul. Bagaimana mobil-mobil pengangkut sampah itu sudah banyak yang tidak layak di Kabupaten Kudus. Mestinya pemerintah Kudus tidak usah gengsi. Mintalah bantuan ke perusahaan-perusahaan besar itu. Mobil pengangkut sampah cat yang warna-warni, merah, kuning, hijau, biru. Sing apik digawe sing meriah gitu. Terus petugas sampahnya kaosnya setiap bulan kalau perlu harus ganti baru. Jangan kaos yang kumuh-kumuh gitu, tapi kaos yang bagus-bagus, yang menarik, sehingga ada energi positif yang dimunculkan dari setiap pekerja. Mereka melakukan pekerjaan untuk mengambil sampah itu dengan riang gembira, dengan rasa bahagia, dan merasa bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan profesi yang mulia. Jadi setiap sasi kaosnya ganti. Terus mobil itu dicat warna-warni yang bersih, yang sudah tidak layak jangan dipakai dong. Memang harus ada peran serta dari pemerintah. Minta tolong dong bantu Armada 1 untuk ngangkut sampah. Misalnya di Kudus ada Pura, ada Jarum, ada Yorono, ada Sukun, ada Politron. Minta nggak apa-apa, dana mereka besar untuk CSR. Saya rasa asalkan ada komunikasi, yang penting permintaan itu bukan untuk kita pribadi, bukan untuk saknya pejabat, tetapi untuk rakyat. Dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Dan masyarakat yang bersuara, masyarakat yang punya ide, gagasan, berani dilontarkan. Semua dimulai dari sebuah inisiatif, ide dan gagasan. Coba perhatikan sekali lagi. Sangat memprihatinkan gunungan sampah ini dan dibiarkan tanpa sentuhan tangan-tangan orang yang cerdas, tanpa sentuhan orang-orang yang profesional, nggak mungkin bisa diure. Dibutuhkan orang sing guelem kangelan, meneliti, kemudian membiayai, mengkoordinir, mendampingi, mengarahkan, mengatur ben sampah iki lho entek ana solusine, piye carane, ora angger dijarke. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Semoga Kudus bersih, asri, rapi, bebas sampah, dan segera sampah ada solusinya. Di mana-mana darurat sampah segera menjadi ruangan dan tata kota yang bersih, berwibawa, cantik jelita.